Keren-keren kan tadi? Di mana-mana tuh yang namanya perpaduan pasti hasilnya bagus. Jadi Xinjiang ini adalah perpaduan 3 ras. Pertama Cina, itu pasti ras asli mereka. Kemudian datang bangsa Mongol. Kemudian datang lagi Arab. Makanya kita lihat wajahnya tuh unik-unik. Ada Arab-Arabnya, ada Cina-Cinanya, tapi mukanya yang merah-merah gitu deh. Waduh, pokoknya mudah-mudahan alhamdulillah subhanallah ini semua adalah jejak kebesaran Allah. Kita ciptaan Allah, semua peradaban juga sudah disetting sama Allah. Untuk berikutnya kita akan ke tempat sejarah lagi, oke? Perjalanan saya ini akan berakhir tepat di tempat para pedagang melewati perbatasan ke Asia Barat, yaitu Pegunungan Tian Shan. Nah sekarang kita sudah di tempat jalur sutra yang paling utama. Jadi ceritanya dulu para pedagang-pedagang dari Cina ini ketika membawa sutra ke Arab, ke Eropa, mereka melalui gunung ini yang disebut dengan Gunung Tian Shan. Nah gerbangnya disebut dengan Tian Shan, Tianse. Bahasa Cina semua. Aduh, tadi nanya dulu masalahnya. Kita lihat yuk. Pegunungan Tian Shan ini berada tidak jauh dari kota Xinjiang, sekitar 1 jam perjalanan. Hawa dingin sudah mulai menyerang badan saya. Untuk mencapai ke puncak, saya masih harus menaiki bis lagi sekitar 40 menit. Nah, ini guide-nya lagi ngejelasin nih tentang sejarah, kemudian apa saja yang ada di Tian Shan Mountain ini. Disinilah dulu para pedagang dari Cina ketika membawa dagangan sutra-sutra itu ke daerah Arab dan Eropa. Nah, Gunung Tian Shan ini tingginya 2000 meter, kemudian panjangnya 1700 meter. Nah, gunung ini terbagi di 2 negara. Yang pertama masuk ke wilayah Cina, Xinjiang, kemudian yang kedua masuk ke wilayah Kazakhstan. Jadi satu gunung dimiliki oleh 2 negara. Kemudian nanti ada lagi danau, danaunya namanya Danau Tianse. Tianse itu artinya adalah danau surga. Kemudian gunung ini dilintasi oleh 3 sungai. Yang pertama yaitu Sungai Chu, yang kedua Sungai Yilin, kemudian yang ketiga adalah Siryuan. Ini 3 sungai. Yang pasti bukan Sungai Kalimalang, Ciliwung, sama Citarum. Itu nggak ada di sini. Kita lihat lagi. Ya, pakai jaket lagi. Aduh. Subhanallah, gerimis, hujan, barakah minallah. Kita sudah sampai di puncak, tadi perjalanan kurang lebih 40 menit. Lupa tadi bawa jaket. Saya pikir tadi cuma sejuk, nggak akan turun hujan. Tapi ini masih rintik-rintik, tapi lumayan lah. Biar nggak kehujanan. Selesai dari bis, kita turun. Terus kayaknya harus naik mobil lagi. Mobilnya lucu ya. Mobil angkutan untuk naik ke atas lagi. Tapi nggak tahu nih mau kemana nih. Kita ikutin guide-nya dulu. Aduh, subhanallah. Dinginnya tahu nggak berapa? 14 derajat Celcius. Aduh, ada satu nih. Kebelet pipis. Dari tadi nanyain toilet belum ketemu-ketemu. Sebenarnya kita naik ke atas bisa pakai mobil yang lucu tadi tuh, yang warna biru. Set. Tapi kata guide-nya kalau kita naik mobil, kita nggak bisa nikmatin suasana ini dengan penuh kesejukan. Bayangin. Wah, kayak di Eropa. Ini nggak, napas keluar es.
keluar asap. Nah, ini taman rekreasi ini bisa kita contoh nih. Wah, bersih, tertib. Lihat, nggak ada sampah. Udah gitu, bisa sambil jalan, sambil joget-joget coy. Kenapa ya? Ada lagu-lagunya. Tadi saya sempet nyari. Ini suara pohon, jangan-jangan pohon cemara bisa ngomong. Nggak taunya, ada satu batang pohon bisa keluar suara. Kita lihat. Jangan-jangan ada orang di dalam. Ternyata bukan orang, ada speaker di dalam. Kalau ada orang, pasti orang Cina yang nyanyi, bukan orang Betawi. Lagunya lagu Cina. Kalau puasa cuacanya gini terus, waduh kuat deh. 2 hari nggak buka-buka. Kenapa? Dingin, sejuk, dan subhanallah, udah gitu ada pemandangan yang begitu indah. Ini namanya Heavenly Lake atau danau yang menyerupai danau surga. Waduh, lebay. Tapi kenyataannya emang kayak gitu. Coba lihat. Subhanallah. Nah, danau ini lebarnya dia 1 kilometer, panjangnya 3 kilometer. Nih yang dahsyat. Dalamnya 4,6 kilometer. Kira-kira kalau kecemplung, nyebur, nggak ada yang nolongin di sini. Kita lihat lagi yuk. Sampai di atas, subhanallah, pemandangannya ternyata sangat indah. Pantas saja danau yang berada di Tian Shan ini dinamakan Heavenly Lake. Tapi sayang, hari ini kabut sangat tebal dan gerimis mengguyur puncak Tian Shan ini. Biasanya kita bisa melihat puncak Tian Shan, yaitu Buddha Peak, yang selalu ditutupi oleh salju sepanjang tahunnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Alhamdulillah, kita sudah melusuri berbagai tempat bersejarah. Kita napak tilas dari Silk Road atau jalur sutra di mana para semua ulama menyebarkan agama Islam. Kita sudah ke Uzbekistan, sudah ke India, dan terakhir ini negara Cina. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, semoga kita kembali menjadi manusia yang suci dan mulia. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Sudah hampir 1 bulan saya lewati. Sudah banyak tempat bersejarah saya kunjungi. Memetik pelajaran dari setiap sejarah yang ada dan menjadikan bekal untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalur sutra bukan hanya tempat para pedagang bertransaksi, tetapi juga sebagai tempat penyebaran agama Islam.